Halo Radut Valenciano, kembali lagi bersama dengan kalian dalam pembahasan kali ini. Kita ngomongin penampilan timnas Indonesia di leg yang pertama kemarin. Banyak yang nyangka 2-0 ya, karena kayaknya nggak lihat sampai habis udah yakin 2-0. Ternyata for your information kita kebobolan 1 gol di menit terakhir, dan ternyata itu sangat berdampak karena menggunakan sistem goal away kayak Champions League. Jadi nanti di leg yang kedua kalau 1-0 kita kalah amit-amit, maka kita yang gak lolos ke kualifikasi Piala Asia. Nah, gue jelaskan sedikit bagaimana ini sebenarnya sebuah hal yang sangat membantu kita dari AFC, karena Badan Sepak Bolanya Asia, karena sebenarnya kita udah gak lolos ke kualifikasi Piala Asianya aja kita udah gak lolos begitu ya, karena hasil-hasil yang kita dapat. Nah, kita kira dapat playoff untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Asia, di mana lawan yang diberikan adalah lawan playoff yang bisa dibilang sejajar. Dan dalam ini Chinese Taipei peringkatnya memang secara FIFA lebih di atas kita, tapi syukurnya kita bisa menang kemarin. Nah, bagaimana dengan leg yang kedua? Makanya kalian nonton di tanggal 11 Oktober. Nah, lihat penampilan kemarin, ini adalah penampilan yang ditunggu-tunggu oleh publik dengan besutan dari Coach Sintayong yang memang diharapkan bisa membuat prestasi timnas kita jauh lebih baik. Apalagi ini menjadi partai resmi dan juga momen dimana Coach Sintayong bisa melihat pemain yang bermain di liga, walaupun memang ini nggak bisa disamakan dengan kondisi yang normal. Tapi apapun itu sudah dilakukan, dan kemarin penampilan dari timnas ya menurut gue belumlah meyakinkan menurut gue ya. Tetapi ini ada sebuah strategi unik yang dilakukan oleh Coach STY yang gue nggak tahu apakah memang ini sekarang sering digunakan ataupun tidak. Kalau melihat dari penampilan kemarin, gue sebagai komentator sempat bingung melihat bagaimana pergerakan dari Asnawi. Ya, bagaimana pergerakan dari Asnawi. Dari format atau formasi awalnya di babak pertama sebenarnya itu adalah 4 ya, di mana ada Victor, Fahrudin, Miftah Sani sama si Asnawi Mangkualam. Depannya ada Irianto, kemudian ada Ricky Kambuaya, Evan Dimas, ada Kusediah Hariyudo, Irfan Jaya sama si Ramakik ya. Ini formasinya jadinya 4-1-2-3. Nah, tetapi ternyata pada saat kita membuild up serangan seakan-akan menjadi 2 di sini ya, menjadi 2 antara Fahrudin dan Victor ditambah dengan Miftah Sani kalau bertahan. Tapi kalau lagi naik, Miftah Saninya ikut overlap. Kemudian 2-nya itu jadinya adalah Asnawi Mangkualam sama Irianto, baru 2 lah, jadi 3-2-2 dengan si Kambuaya Evan Dimas, lalu 3 lagi di depan Kusediah Hariyudo, kemudian si Rumakik sama si Ramai Rumakik sama si Irfan Jaya. Jadi kayak 3-2-2-3 gitu. Bahkan kadang-kadang akhirnya jadi 3-2-3-3. Dan ini yang menarik ya. Sehingga apa? Pada saat kita melakukan serangan, jadi kita banyak dari tengah dengan mengharapkan dari kiri itu ada Yudo ataupun Miftah Sani, dari kanan cukup melalui Irfan Jaya. Jadi Asnawi malah nggak banyak melakukan overlap, tetapi bisa numpuk saat kita diserang. Ada Evan Dimas yang belum balik, masih ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto, sama si pemain tengah juga yaitu Asnawi Mangkualam yang tadi gue bilang masuk lagi ke tengah dia di situ. Nah, ketika babak yang kedua ada Abi masuk, babak pertama akhirnya terjadi gol kecerdikan menurut gue dari si Ramai Rumakik. Dia dapat bola dari Miftah Sani, first touch-nya langsung dia placing bolanya ke depan kakinya melewati 2 pemain belakang dan melakukan finishing yang jeli di selangkangan atau di tengah-tengah atau nutmeg dari penjaga gawang. Nah, setelah itu kita kesulitan untuk bisa mencari ruang lagi. Sampai kira babak kedua terjadi pergantian pemain. Babak pertama Rumakik diganti oleh Egy berapa kali juga bisa dapat peluang tapi bisa dimentahkan. Babak yang kedua ini masih sama formasinya, namun ketika si Pratama Arhan masuk menggantikan Miftah Sani, ini kadang-kadang terbalik. Jadi pada saat menyerang dari kanan, Asnawi sekarang mulai ikut bantu.
Tetapi pada saat dia nyerang dari kanan ngebantu, Pratama Arhan tidak sejajar maju. Tetapi Pratama Arhan masuknya dari tengah seperti posisi Asnawi tadi, membackup posisi Rahmat Irianto. Sebaliknya saat si Pratama Arhan masuk dari kiri, maka Asnawi juga masuk ke sini. Jadi tidak pernah bareng-bareng fullback ini kiri kanannya sama. Jadi ini juga sebuah hal yang mengejutkan dari strateginya Coach Sintayong yang tidak lazim kita lihat. Selain yang pertama memainkan Rumaki sama Miftah Sani, yang kedua tadi formasinya seperti itu. Nah, efektif apa enggak? Nah, kalau melihat dari gol kedua kemudian dicetak, itu juga adalah hasil dari Pratama Arhan. Di pertama dia udah ngumpan Yudo, nggak dapet. Momen-momen berikutnya dia dapat ngasih Yudo lagi, Yudo kasih ke Evan Dimas. Itu adalah buah dari bagaimana dia masuk dari tengah. Ya, tetapi sekali lagi akhirnya si kiri kanan ini tidak dapat backup dari fullback, sehingga kelemahannya adalah mereka harus berjuang sendiri saat mereka mau melakukan serangan, sehingga Irfan Jaya suka mentok sama si Yudo. Akhirnya Arhan juga masuk dari tengah, tapi berapa kali 4 kali 5 kali passingnya terlalu tega kepada teman-temannya. Abi masuk di situ karena Ricky Kambuaya juga mengalami cedera. Abi tipikal playmaker juga sama kayak Evan Dimas, coba untuk ngambil bola lebih mobile di belakangnya si Evan Dimas, tapi akhirnya nggak tembus-tembus. Walaupun nggak tembusnya menurut gue juga karena peluang-peluang yang nggak bisa dicetak, terutama Egy banyak peluangnya, namun bukan semata-mata salahnya Egy, tapi juga penjaga gawang kemarin mainnya cukup bagus ya. Setiap tendangan Egy dia tuh kayaknya siapa aja bisa untuk lolos sama dia, tapi jangan sampai ke golnya Egy Maulana Fikri. Jadi 2 gol, akhirnya kita kebobolan 1. Nah, bicara tentang 2 gol tadi, menurut gue juga yang harus bisa diperbaiki adalah transisinya. Transisi ketika memang tadi Rahmat Irianto bagus sudah cover Asnawi, bisa cover ke tengah, itu juga bagus, maupun juga Arhan. Tetapi di sini gue melihat Ricky Kambuaya jadi agak kagok. Ricky Kambuaya dulu perannya kan seperti juga Zulfiandi, tapi sekarang dia di Persebaya, Ricky Kambuaya itu bertipikal juga seperti Evan Dimas. Jadi sama-sama playmaker. Nah di sini gue rasa perlu di sering main bareng lagi antara Evan Dimas sama Ricky Kambuaya, karena kalau mereka berdua bisa memaksimalkan kemampuan mereka ini, ya kalau terlalu wahnya ya ada Xavi, ada Iniesta, maksudnya dua-duanya bisa membuka pertahanan lawan. Nah itu yang harus dimanfaatkan, karena ada Rahmat Irianto di belakang buat motongin rumput, buat cuci piringnya. Ditambah lagi kalau Asnawi ikut masuk mengcover posisi dia. Kalau Pratama Arhan masuk, menurut gua dia lebih bernaluri menyerang daripada bertahan untuk nyuci piring kotor maupun juga potong rumput tadi. Tinggal bagaimana Ricky Kambuaya sama Evan Dimas bisa dengan kreativitasnya memainkan bola yang membuka bagi siapapun yang ada di depan. Karena di depannya ada 3 loh. Sayang banget ketika di depannya ada 3, walaupun gak dapat bantuan dari fullback karena tadi dia harus masuk ke gelandang bertahan, harusnya ini lumayan bisa 5 pemain harusnya bisa ngacak-ngacak di situ. Nah, di mana letak Syahrian Abimanyu nanti? Ya menurut gua antara posisinya si Ricky Kambuaya ataupun juga Evan Dimas. Kalau memang kita butuh banget menyerang, misalnya harus memilih di antara itu, bisa jadi cobain Abi sama Evan Dimas. Evan Dimas lebih bola-bola pendeknya, Syahrian Abimanyu bisa umpan-umpan jauhnya, yang cuci piring kotornya biar aja Rahmat Irianto gitu. Tapi kalau memang kita juga mau mempertahankan keunggulan, ada Evan Dimas, bisa Ricky Kambuaya bareng sama si Rahmat Irianto di belakang gitu. Tapi kalau mau menjaga stabilisasi, ya menurut gue kemarin udah pas Evan Dimas, Ricky Kambuaya sama Rahmat Irianto. Masih ada pemain-pemain lain juga kan, apakah memang si Ramai Rumakika yang dimainkan dibandingkan dengan nanti misalnya Egy Maulana Fikri, itu tergantung pilihan pelatih Irfan Jaya sama si Kusediari Yudo, karena masih ada Witan Sulaiman di sana, masih ada nama-nama pemain yang memang bisa dilakukan atau dicoba juga. Di belakang pun masih ada Ryuji ya, dan nama-nama pemain lain. Tapi tentu itu semua sesuai dengan kebutuhan, seperti juga nanti kebutuhan kita untuk minimal kita harus golin duluan di pertandingan kedua, karena kalau sampai kebobolan dan 1-0 bahaya. Apalagi mereka setelah mengalami kekalahan kemarin malah senyum-senyum aja. Ini gue juga kayak bertanya-tanya, ini kayak apa sesuai skenario dia. Di partai pertama mereka si Chinese Taipei malah senyum-senyum aja. Yang jelas kita harus buat mereka menangis di babak di playoff yang kedua.
kita bisa meraih kemenangan. Dan bagaimana untuk bisa melakukan itu, bagaimana Coach Sintayong mempersiapkan pemain-pemainnya, tapi juga bagaimana kita semua memberikan dukungan untuk tim nasional kita. Nanti kita akan bahas lagi kemungkinan harus bagaimana nanti penampilan di playoff yang kedua. Tapi yang jelas itu dia tadi keunikan formasi dan strategi dari Coach Sintayong di pertandingan Timnas Indonesia berhadapan dengan Chinese Taipei. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Radot Valen Channel. Subscribe, like, comment, and share. Dan juga tentunya rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Thank you semuanya.